灵天教主终命云桥仙子。 Ketua Ming Tian dan Dewa Hun Yuan mengadakan pertemuan di surga untuk membentuk kitab dewa. Namun, karena isi kitab dewa merugikan bagi Ketua Ming Tian, ia mengutus peri Yun Xiao untuk mencuri kitab tersebut dan mengacau 3 alam. Peri Yun Xiao tertangkap dan dikurung di Gunung Motun. Ketua Ming Tian berusaha untuk membebaskan peri Yun Xiao. Film ini berjudul Jiang Xia. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan penjara akhirat di Gunung Motun. Saat itu, kepala penjara akan menghukum iblis yang telah jadi tahanan di sana. Iblis tersebut dihukum mati dengan cara disambar petir hingga tubuhnya hancur. Setelah itu, kepala penjara menerima laporan kalau peri Yun Xiao telah sampai di Gunung Motun. Kepala penjara kemudian memerintahkan agar peri Yun Xiao dimasukkan dalam penjara. Peri Yun Xiao akan dihukum 20 hari lagi saat petir langit muncul kembali. Di tempat lain, Shen Gongbao menemui Ketua Ming Tian. Ketua Ming Tian resah karena Kaisar Langit telah memerintahkan Kunlun untuk memburu para iblis. Ketua Ming Tian adalah pemimpin aliran Sanji, aliran yang diberi tugas untuk mengatur para iblis. Ketua Ming Tian kemudian memerintahkan Shen Gongbao untuk membebaskan peri Yun Xiao dari penjara akhirat. Tak mudah untuk masuk ke penjara akhirat. Shen Gongbao berencana untuk membuat jubah anti petir untuk menyusup ke penjara. Datang peri Jinling. Peri Jinling meminta agar ketua tidak melaksanakan rencananya, karena jika itu dilakukan, maka akan menimbulkan banyak korban. Namun, ketua malah marah. Ia tetap akan menyelamatkan peri Yun Xiao. Selanjutnya, Ketua Ming Tian menyuruh peri Jinling untuk pergi ke Gunung Kunlun. Di Gunung Kunlun, Jiang Xia baru saja pulang mancing. Gurunya menasehati agar Jiang Xia rajin berlatih dan jangan terlalu bersantai. Saat itu, Jinling telah tiba di Gunung Kunlun. Sang guru menyambutnya dengan ramah. Namun, Jiang Xia tampak curiga dengan kedatangan Jinling. Jinling menyampaikan ia diutus oleh gurunya untuk mengucapkan selamat kepada Ketua Kunlun. Sang guru kemudian meminta agar Jinling menginap di Kunlun dan memerintahkan Jiang Xia untuk melayaninya. Sang guru kemudian memerintahkan Jiang Xia untuk turun gunung dan memburu para siluman. Keesokan harinya, Jiang Xia mengajak Yang Jian untuk turun gunung mencari para siluman yang ada dalam daftar. Mengetahui Jiang Xia akan turun gunung, Jinling pun ikut. Malam harinya, mereka berhasil menemukan siluman buaya dalam sebuah rumah. Jiang Xia dan Yang Jian masuk ke dalam, sedangkan Jinling menunggu di luar. Jiang Xia dan Yang Jian melawan siluman buaya tersebut. Dengan mudah mereka mengalahkannya, namun pedang milik Jiang Xia patah. Di luar, Jinling yang sedang menunggu digigit lipan beracun. Saat kembali, Jiang Xia terkejut melihat Jinling pingsan. Setelah memeriksa, Jiang Xia mengisap racun di tubuh Jinling. Setelah itu, mereka kembali ke Kunlun. Keesokan harinya, Jiang Xia dan Yang Jian pergi ke pandai besi. Ia meminta agar pandai besi tersebut memperbaiki pedangnya. Di tempat lain, Shen Gongbao melaporkan kalau siluman buaya telah dihabisi oleh orang Kunlun. Ketua Ming Tian pun marah. Shen Gongbao juga menyampaikan kalau petir langit akan datang lebih cepat. Hukuman untuk peri Yun Xiao akan dipercepat. Jiang Xia kembali memburu para siluman. Ia berhasil mengalahkan siluman penggali makam. Jinling sadar kembali, namun ia merasakan tenaga dalamnya disegel.
Ia teringat perintah gurunya untuk meracuni orang-orang Kunlun. Dia kemudian menuju dapur. Saat itu Jiang Xia dan Yang Jian baru kembali memburu siluman. Karena lapar, mereka langsung menuju dapur. Melihat ada orang yang datang, Jinling tak jadi memberi racun pada makanan di dapur. Mereka bertiga kemudian makan bersama. Jiang Xia memamerkan pada Jinling kalau dia telah berhasil menghabisi banyak siluman. Jinling tak suka melihatnya. Menurut Jinling, tak semua siluman jahat. Para siluman hanya mencari makan di dunia manusia. Tapi Jiang Xia merasa apa yang dilakukannya benar, karena ia menjalankan perintah langit. Jinling kemudian menyinggung kematian siluman rubah. Mendengarnya, Jiang Xia marah. Pertengkaran mereka kemudian dipisah oleh Yang Jian. 12 tahun lalu, seorang pejabat meninggal. Dan dia sebelum meninggal menginginkan 20 anak laki-laki dan perempuan dikubur bersamanya. Siluman rubah kemudian menyelamatkan anak-anak tersebut. Namun siluman tersebut tetap dihabisi oleh Jiang Xia. Yang Jian menceritakan pada Jinling kalau Jiang Xia yang mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Dia sengaja menyegel kekuatan dalamnya agar racun tak menyebar. Setelah berpikir dan berdiskusi dengan Yang Jian, Jiang Xia meminta maaf pada Jinling. Di tempat lain, Shen Gongbao bertemu dengan pandai besi. Ia menanyakan pembuatan jubah anti petir. Saat mengambil jubahnya, ia melihat pedang Jiang Xia sedang diperbaiki. Dia kemudian menghabisi pandai besi dan menghancurkan pedang Jiang Xia. Tiba-tiba, dari pedang Jiang Xia yang dihancurkan, muncul naga. Naga tersebut terbang dan memasuki tubuh Jiang Xia. Saat itu, Jiang Xia sedang dalam perjalanan menuju rumah pandai besi. Sesampainya di tempat pandai besi, ia terkejut melihat pandai besi terluka parah. Sebelum tewas, pandai besi mengatakan kalau dia punya sebuah kotak. Kotak tersebut dapat mengembalikan waktu selama setengah jam dan hanya dapat digunakan sekali. Jiang Xia kemudian mengambil kotak tersebut. Setelah mengambil jubah penangkal petir, Shen Gongbao menuju Gunung Motun. Dengan memakai jubah tersebut, ia jadi tak terlihat, sehingga dengan mudah ia bisa masuk ke penjara dan menemui peri Yun Xiao. Namun, ia tak tahu caranya bagaimana menyelamatkan Yun Xiao. Yun Xiao kemudian meminta agar Shen Gongbao mencuri cermin langit milik Kunlun. Setelah itu, ia meminta agar cermin tersebut dipakaikan di kepalanya. Saat petir langit menyambar, maka petir tersebut akan dipantulkan dan dapat menghancurkan langit. Di tempat lain, Jiang Xia mencari siluman serigala. Ternyata siluman serigala tersebut punya seorang bayi, dan dia sedang sakit. Jinling kemudian meminta agar Jiang Xia tak menghabisinya. Tapi, tak lama setelah itu, siluman serigala tersebut tewas karena penyakitnya. Jiang Xia kemudian merubah anak serigala tersebut agar tetap menjadi serigala dan tak berubah jadi manusia. Jinling kemudian pulang ke aliran Sanji. Dia melaporkan pada ketua Ming Tian kalau dia belum meracuni orang-orang Kunlun. Ketua Ming Tian menceritakan kalau Shen Gongbao telah berhasil mencuri cermin langit dari Kunlun. Pantulan petir langit yang berasal dari cermin langit dapat meruntuhkan surga dan menghancurkan dunia manusia. Mendengarnya, Jinling tak setuju. Ketua Ming Tian marah dan mengusir Jinling. Shen Gongbao kembali menemui Yun Xiao. Dia kemudian memasang cermin langit di atas kepala Yun Xiao. Guru Jiang Xia memberi gulungan terakhir daftar siluman yang harus dihabisi, dan ternyata dalam gulungan tersebut ada nama Jinling. Tapi Jiang Xia tak menghabisinya. Jiang Xia, Yang Jian dan Jinling kemudian menuju Gunung Motun untuk mengambil kembali cermin langit. Ternyata Jinling telah menceritakan rencana ketua Ming Tian kepada Jiang Xia. Sesampainya mereka di Gunung Motun,
mereka malah ditangkap karena dianggap mengacau. Hukuman untuk Yun Xiao segera dilaksanakan. Saat petir menyambar, petir tersebut dipantulkan kembali ke langit. Gunung Motun pun bergetar. Penjara tempat Jiang Xia rusak. Mereka kemudian kabur. Mereka menuju tempat hukuman. Yun Xiao ternyata sudah bebas. Jiang Xia kemudian menanyakan pada Yun Xiao di mana ia menyembunyikan cermin langit saat petir menyambar. Yun Xiao mengatakan di dalam rambut. Setelah itu, Jiang Xia membuka kotak dari pandai besi. Waktu pun berulang, mulai setengah jam lalu. Saat itu, Jiang Xia masih dalam penjara dan hukuman belum dilakukan. Jiang Xia merusak penjara dan keluar menuju tempat hukuman. Namun, saat petir akan menyambar Yun Xiao, Jinling pergi menuju tempat Yun Xiao. Dia pun disambar petir bersama dengan Yun Xiao. Mereka berdua tewas. 40 tahun kemudian, Jiang Xia sudah tua dan dia masih teringat kejadian tersebut. Ia merasa kejadian tersebut baru saja terjadi. Jiang Xia pulang dari mancing. Ia bertemu dengan rombongan dari kerajaan. Rombongan tersebut ternyata adalah selir baru Raja Yin yang bernama Daji. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga terhibur.